Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Saya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna anak sih Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah Idul Adha yang berbahagia, hari ini adalah hari yang amat berbahagia, hari di mana seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia bergembira dan bertakbir mengagungkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Berjuta takbir, tahmid, dan tahlil dikumandangkan tak berhenti sejak semalam. Sebuah hari istimewa yang oleh umat Islam disebut Hari Raya Idul Adha. Pada hari ini pula lah kita disunahkan untuk melaksanakan salat Id dan berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memerintahkan kepada nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang tercinta dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Dalam surah Al-Kautsar ayat 2 ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diarahkan untuk mensyukuri nikmat sebagai hak yang pertama, yakni hak keikhlasan dan kemurnian ibadah hanya tertuju kepada Allah dengan menunaikan salat dan menyembelih kurban ikhlas karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Kurban mengingatkan kita kembali pada peristiwa sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim sangat lembut ibu disorot heula. Ia senantiasa menyempurnakan janji, taat pada Allah dan istiqomah. Ia sangat beradab dengan adab yang diajarkan Allah kepadanya. Hal ini banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Udah, mama tadi udah dipoto dekat. Setelah sekian lama pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah juga dikaruniai keturunan. Dengan kerelaan hati, Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Siti Hajar. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Sayyidah Siti Hajar hamil dan melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Siti Hajar tahu bahwa hati wanita mana yang tidak cemburu jika suaminya menikah untuk yang kesekian kali. Bagaimanapun, ia tak ingin menyakiti hati Siti Sarah yang telah begitu baik kepadanya. Akhirnya, Allah memberi putusan bagi Siti Hajar untuk berhijrah karena Allah Maha Tahu yang terbaik bagi hamba-hambanya. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Ismail yang masih menyusu untuk ditempatkan keduanya di dekat Baitullah di sisi pohon dauhan pada bagian atas sumur Zamzam dan Masjidil Haram menurut perkiraan sekarang. Dengan berbekal tempat makanan berisi kurma dan tempat minum berisi air, Ibrahim meninggalkan keduanya dengan hati sedih. Namun Ibrahim yakin bahwa perintah Allah adalah yang terbaik untuk hambanya. Siti Hajar yang mengetahui jika suaminya akan meninggalkannya, mengikutinya dan bertanya, "Hendak kemana kau wahai Ibrahim? Engkau meninggalkan kami di lembah yang tiada teman atau apapun." Siti Hajar mengulang pertanyaannya beberapa kali. Saat dilihatnya Ibrahim hanya diam, ia segera
Hajar. Apakah Allah yang menyuruhmu berbuat demikian? Tanyanya dengan kecerdasan yang luar biasa. Benar, jawab Ibrahim. Jika demikian, maka Allah tak akan menelantarkan kami. Kemudian Hajar kembali ke tempat semula, sedangkan Ibrahim melanjutkan perjalanannya. Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah pergi atas kemauannya sendiri. Semua itu adalah atas perintah Allah. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan ke Sania. Ayah yang begitu penyayang itu tentulah sedih, karena baru saja merasakan kebahagiaan mendapatkan seorang anak, namun sudah harus berpisah. Sementara itu, Siti Hajar yang masih menyusui Ismail kecil, makan dan minum dari tempat perbekalannya. Setelah perbekalannya habis, ia kehausan. Demikian pula dengan Ismail kecil. Siti Hajar memperhatikan anaknya yang menangis kehausan. Ia tak tega. Dengan penuh cinta, ia beranjak pergi mendaki Bukit Sofa. Ia berharap ada yang akan menolongnya atau menemukan lokasi air. Ketika tak menemukan apa yang dicarinya, ia menaiki Bukit Marwah. Terus menerus seperti itu sebanyak 7 kali. Sampai datanglah pertolongan Allah. Tiba-tiba air keluar dari bawah kaki Ismail yang menangis kehausan. Siti Hajar minum lalu menyusui anaknya dengan limpahan karunia berupa air yang diberikan Allah kepadanya. Banyak manusia singgah dan menetap di sana, hingga ramailah tempat itu. Peristiwa mendaki Bukit Sofa dan Bukit Marwah diabadikan Allah sebagai salah satu rukun haji dan umroh. Tujuannya adalah agar kita yakin bahwa Allah tak pernah menyia-nyiakan hambanya jika kita senantiasa patuh dan berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan ini, termasuk dalam berjuang untuk anak-anak kita. Siti Hajar meyakini Allah sangat menyayanginya. Meskipun Nabi Ibrahim tak menemaninya saat itu, Siti Hajar yakin Allah akan selalu bersamanya, selalu menolongnya. Allah yang maha membalas kebaikan hamba-hambanya. Sehingga Allah mengabadikan namanya. Siti Hajar tetap dikenang sampai saat ini. Dan Siti Hajar adalah salah satu wanita yang membawa peradaban baru bagi kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Apa hikmah yang kita dapat ambil dari kisah Siti Hajar ini? Ya, keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha pelindung dalam keadaan sulit sekalipun. Siti Hajar tidak hanya berpangku tangan dalam menghadapi situasi sulit. Ia berusaha, ia berdoa dan ikhlas terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, di hari raya Idul Adha dalam masa pandemi seperti sekarang ini, semoga kita semua bisa belajar dari kisah Siti Hajar. Kita lebih bersemangat menjalani hidup dan tidak putus asa berjuang dalam menghadapi kesulitan, ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah menimpa diri kita supaya menjadi orang tua yang lebih berkualitas. Allah menginginkan kita menjadi orang tua yang lebih bijak, lebih cerdas, lebih tangguh, dan melakukan lebih banyak amal soleh sebagai contoh dan suri tauladan bagi anak-anak kita. Inilah modal utama kita untuk menjadi pendidik, untuk menjadi seorang ibu, dan untuk menjadi seorang istri, yaitu mendidik dengan penuh cinta, cinta karena Allah Subhanallah, agar menghasilkan generasi-generasi muslim penerus bangsa yang solih, bermanfaat dan pengaruh seperti Nabi Ismail. Para hadirat rahimakumullah, banyak lagi hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebagai orang tua, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar memahami betul pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga, terutama kepada anak-anak kita. Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang memiliki karakter kuat dan ketauhidan yang kokoh dan dapat mendidik putranya dengan baik dalam hal kecintaan terhadap Allah, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan dari Nabi Ismail kita bisa belajar bagaimana seorang anak dapat mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bakti seorang anak dan sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah Idul Adha yang berbahagia, semoga kita semua dapat meladani dengan ikhlas kisah-kisah Nabi terdahulu yang telah Allah abadikan dalam Al-Quran. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba pilihan, dapat melaksanakan perintah Allah, yaitu
kurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Walau kita ketahui pada tahun ini pemberangkatan haji dibatalkan karena wabah corona yang sedang melanda dunia. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa tersenyum seperti dahulu kala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabati wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil islam wal muslimin adilla syarka wal musyrikina ansur ibadakal muhawwidiyah wansur man nasruddin wadkhul man dakhalal muslimin wa damir a'da ad-din wa di kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal zalajila wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sa'iril buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha ya'izukum yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum wa lidzikrullahi akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam situasi Sudah Neng cantik. salaman dari